Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi computer vision tentang bagaimana mengenali citra dengan ekstraksi fitur di MATLAB, sekaligus dengan kasus yang nanti akan saya jelaskan, yaitu lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu mengenali plat nomor mobil ya. Sebelum ke kasus yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan dulu beberapa perintah di MATLAB ya, terkait dengan bagaimana mengekstraksi fitur citra. Pertama adalah menghilangkan objek putih ya. Ini sudah saya contohkan di pertemuan sebelumnya, di mana di sini kita menggunakan perintah clear border ya untuk menghilangkan objek yang menempel pada tepi citra. Kemudian perintah berikutnya adalah menggunakan BW boundaries, di mana BW boundaries ini adalah perintah untuk BW boundaries ini adalah perintah untuk mencari objek yang tertutup yang kemudian dideteksi tepi luar tertutupnya, dan kemudian setelah dideteksi baru kita bisa memberikan misalnya garis ya dengan warna tertentu dan diisi objeknya dengan juga warna tertentu. Di sini perintahnya adalah BW boundaries ya. No holes ini maksudnya cari objek yang tidak ada lubang di dalamnya. Kemudian setelah dapat disimpan dalam variabel L ya. Nah, kemudian setelah dapat variabel L-nya, baru semua objek yang ada dalam L ini diberikan label dan diwarnai isinya dengan warna color map yang di sini menggunakan Z ya, nama color mapnya. Baru kemudian diplot batas tepinya dengan warna hitam di sini. Kemudian berikutnya adalah mendeteksi corner atau sudut ya. Jadi di MATLAB juga bisa mendeteksi corner atau sudut seperti ini dengan menggunakan perintah corner. Nah, sehingga setelah dapat posisinya di dalam C, baru bisa diplot di sini. Berikutnya adalah mencari lingkaran. Jadi mencari objek lingkaran juga di MATLAB itu bisa dilakukan dengan menggunakan perintah infine circles, di mana di sini ada range jari-jari antara 15 dan 30 yang harus diinputkan. Baru kemudian dia bisa mendapatkan titik pusatnya, radian tepatnya berapa, dan metriknya. Nah, kemudian lingkaran ini bisa kita pilih, misalnya cari yang terbesar ya, tercerah maksudnya ya di sini, bukan terbesar tapi tercerah isinya. Nah, 5 besar tercerah isinya, kemudian dilingkari. Nah, dengan perintah ini. Berikutnya adalah mendeteksi tepi ya. Nah, ini gambar sirkuit yang kemudian dilakukan deteksi tepi saja, di mana tepi ini adalah batas antara satu gambar, satu warna dengan warna yang lain ya, suatu warna gelap dengan warna terang. Nah, dan batasnya inilah yang digambarkan oleh edge ini. Banyak ya tipe edge ini, ada pre-width, ada canny. Ini contoh dua pre-width yang sebelah kiri dan canny yang sebelah kanan. Yang canny terlihat lebih jelas tepinya. Kemudian bisa juga di MATLAB melakukan deteksi garis ya dengan hook transform. Nah, perintahnya adalah hook seperti ini. Nah, kemudian nanti akan didapatkan grafik seperti ini. Dari grafik seperti ini itu nanti akan bisa dicari mana yang paling
tinggi intensitasnya, maka itulah sebenarnya garis segmen yang paling panjang. Yang ini ditandai dengan bujur sangkar seperti ini. Setelah itu kemudian digambarkan di sini segmen terpanjangnya. Jadi ini garis ini adalah transformasi Hooke dari gambar sirkuit ini. Hooke peaks ini mencari puncak dari segmen garis terpanjangnya di sini. Kemudian Hooke lines ini adalah menggambarkan segmen terpanjang dalam gambar aslinya. Kemudian kita juga bisa menghitung luas objek di MATLAB dengan perintah BW area ya. Jadi dia menghitung luas objek yang terkait seperti ini. Di luar hole-nya, hole tentu saja tidak dihitung karena dia hitam. Kemudian kita juga bisa melakukan, kalau edge tadi dia akan mendeteksi setiap tepinya. Nah ini mungkin hampir mirip dengan edge ya. Jadi ini hampir mirip dengan edge. Namun untuk kasus BWP rim ini dia isinya itu diputihkan, jadi dibuat putih, di fill. Kalau edge itu tidak di fill, jadi tetap hitam putihnya. Dia cuma menggambarkan tepinya putih, namun isinya hitam. Sementara yang BWP rim ini isinya tetap putih, nah sementara backgroundnya hitam. Jadi itu bedanya dengan edge ya, edge detection. Kemudian BW CONCOM ya, ini adalah black white connected component. Dia mencari objek yang terpisah ya. Jadi dia memisahkan objek-objek, kemudian mengambil satu persatu demi objek, dan kita bisa memilihnya juga di sini dengan cell font ini, di mana kita pilih bahwa pixel yang tertingginya itu adalah max 6 pixel, kemudian dibuat 0. Jadi pixel atau objek yang memiliki luas terbesar di sini itu dihilangkan. Kita bisa lihat di sini objek yang terluas ada di F ini ya. Di sini hilang. Gitu dengan perintah ini. Berikutnya adalah convex hull ya. Convex hull itu adalah suatu mekanisme dalam citra yang dia membungkus objek-objek menjadi satu kesatuan, seperti halnya karet gelang yang membungkus beberapa objek tersebut, sehingga bisa kelihatan union convex hull-nya. Kalau seluruh objek ini dibungkus dengan karet gelang akan jadi seperti ini. Sementara kalau masing-masing akan sama mirip dengan objek masing-masing. Nah, perintahnya adalah dengan BW conv hull ya. Jadi ada objeknya yang di convex hull-nya, kemudian ada union, ada semua objek yang dilakukan convex hull. Nah, kemudian perintah BWDIS ini adalah untuk menghitung jarak Euclidean dari pixel 1 terdekat. Nah, misalnya 0 dengan 1, nah ini jaraknya adalah akar 2 ya. Akar 2 itu 1,4. Kemudian 1 dengan 1 jaraknya 0 ya, makanya di sini dituliskan 0. Nah, kemudian angka 0 yang mengelilingi 1 ini juga dihitung jarak Euclideannya terhadap 0, dan ini hasilnya. Nah, ini ada IDX 7 dan 19. Artinya apa? Artinya yang 7 ini berarti dia menghitung dengan jaraknya terhadap pixel 0 yang di sebelah sini, dengan pixel 1 yang sebelah sini. Jadi semua pixel yang dihitung jaraknya dengan pixel 1 ini itu indeksnya 7. Sementara indeks 19 adalah semua pixel yang dihitung jaraknya dengan pixel 1 di sini. BW select di sini adalah memilih objek pada koordinat tertentu. Jadi kita misalnya memilih secara random di mana posisinya di sini secara random pas ketemu di satu objek, misalnya di objek R, maka dengan BW select dia akan menggambarkan objek yang pada saat itu kita memilih posisi tepat di objek R. Dia akan memilih objek R. Nah, di sini ada 3 posisi koordinat ya yang dimasukkan, C dan R, C kolom, R row ya, kolom dan baris. Nah, dan kemudian tepat mengenai
objeknya, maka dengan BW select dia akan mengambil objek yang tepat dikenai oleh posisi baris dan kolom yang diinputkan di BW select ini. Nah, yaitu di sini huruf R, T, dan Y. Kemudian kita juga bisa menghitung, mendisplay atau memperlihatkan histogram dari citra ya, dimana citra payout.tif ini dalam bentuk histogram ya atau frekuensi. Ini sumbu Y-nya adalah frekuensi pikselnya, jumlah pikselnya dengan nilai tertentu, dan kemudian ini sumbu X-nya adalah nilai pikselnya. Ya, jadi misalnya di sini yang paling banyak kira-kira ada di 100 ya. Nah, ada di 100. Jadi piksel yang bernilai kira-kira 100 yaitu jumlahnya paling banyak di sini. Kemudian sebagian kecil ada juga di sini di antara 100, kira-kira di 140-an. Nah, di sini. Dan piksel yang warna putih dan warna hitam itu tidak ada. Nah, jadi dia terkonsentrasi di piksel tengah, gitu ya, di piksel abu-abu. Kemudian BW label ini melabeli objek terpisah ya. Jadi kita lihat ada 3 objek terpisah di sini, maka dilabeli dengan nomor yang berbeda ya, 1, 2, dan 3. Kemudian dengan BW connected component dan kemudian dengan label matrix, kemudian dengan label to RGB, kita akan memberikan label dari setiap objek yang berbeda, dan kemudian kita juga bisa memberikan warna yang berbeda dengan color map tertentu seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan pendeteksian kontur dari suatu citra ya. Misalnya citra circuit.tif ini, maka setelah perintah dengan imcontour akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, di MATLAB juga ada suatu properti, suatu sintaks untuk mengambil properti dari suatu region ya. Dimana di sini kita bisa mengambil propertinya, misalnya luas area ya, kemudian bounding boxnya atau batas kotak, kemudian centroid, convex area, dan seterusnya sampai kemudian paling akhir di sini soliditas. Ini semua bisa kita ambil di MATLAB. Nanti kita akan lihat contohnya bagaimana di kasus untuk menghitung untuk mendeteksi huruf pada plat mobil ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kasus untuk mendeteksi huruf atau karakter pada plat mobil. Mobil ini ya, yang kita ambil adalah plat nomor ini yang akan kita deteksi hurufnya. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Pertama kita latih dulu satu folder yang isinya di sini adalah huruf dan angka ya. Ada di sebentar. Nah, di sini. Jadi ini adalah folder latih yang isinya adalah huruf kapital dan angka. Nah, ini akan kita masukkan sebagai folder latih dan kemudian dilakukan proses pelatihan dengan M-file yang sudah pernah saya share. Nah, di sini ya. Kita set folder latihnya agar sesuai dengan folder latih yang ini ya. Yang punya di flash ini sudah saya tambahkan angkanya, huruf kapital. Nah, folder ini kemudian di copy dan kemudian dimasukkan ke sini. Jangan lupa ada backslash akhir di sini. Nah, kemudian kita set M dan N-nya seperti biasa 6652 ya. Dan kemudian kita running. Nah, maka udah selesai 1 detik ya. Langsung didapatkan file data latih yang isinya adalah template dan nama filenya. Jadi untuk mendeteksi huruf harus ada nama file di sini. Nah, sehingga langkah pelatihan sudah selesai. Nah, baru sekarang kita akan masuk ke langkah pengujian yang panjang. Nah, di sini kita akan melakukan pre-processing ya dan seterusnya untuk mendapatkan huruf-hurufnya, dan kemudian kita lakukan deteksi. Ada 25 ya, ada 25 proses.
Beberapa sudah saya jelaskan kemarin ya, saya ulangi lagi di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi pertama kita baca dulu file citra, keluarannya seperti ini. Diubah ke grayscale, dia akan menjadi mode warna abu ya, tidak berwarna. Kemudian diubah ke biner sehingga akan mendapat hasil seperti ini, cuma warna hitam dan putih saja dengan threshold setengah, pakai perintah imbw. Nah, kemudian setelah itu dilakukan close ya, ada dilasi dan erosi. Dilasi dengan Strehl square ukurannya 2, erosi dengan line ukurannya 1,20. Hasilnya seperti ini dengan close itu. Ini buat apa close ini? Agar dia bisa memisahkan background dan plat ini. Tidak pada warna yang sama, yang sambung, yang menyambung. Nah, sehingga harus ditutup. Nah, jadi ada celah yang masuk ke sini, itu harus ditutup. Nah, ini celahnya kemarin ada di daerah sini. Dengan close ini dia akan menutup celah itu dan akhirnya kita bisa membuang backgroundnya. Nah, setelah di close, baru kemudian kita melakukan penghilangan objek backgroundnya ya, sehingga backgroundnya itu mayoritas ya, di sini kan hitam ya backgroundnya, itu di inverse dulu citranya jadi putih backgroundnya, di sini nggak diperlihatkan. Kemudian dihilangkan objek yang menempel pada border yang putih itu. Nah, jadi background ini kan yang tadinya hitam akan jadi putih. Nah, yang putih itu dengan clear border itu akan menghilangkan akan hilang warna putihnya sehingga jadi seperti ini. Setelah warna putihnya hilang, kemudian dia akan berubah jadi hitam ya, dan kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, sehingga kita bisa lihat ini adalah inverse-nya. Nah, inverse dari gambar di sini sebenarnya dengan background-nya yang menjadi hitam. Harusnya kan putih ya, tapi dengan clear border maka dia akan menjadi hitam. Nah, kemudian di sini ada objek-objek kecil ya seperti ini. Nah, ini bisa dihilangkan dengan perintah bw open area ya. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, di sini ya. Ini bw area open dengan luas daerah yang lebih kecil dari 150 itu dihilangkan. Maka tersisa tinggal boardnya saja ya, dashboardnya saja yang paling depan di sini. Nah, kemudian kita akan potong crop gambar citranya sehingga cuma tinggal tersisa dashboardnya ini. Dengan apa? Dengan kotak pembatas. Prinsipnya adalah misalnya ini ya, saya punya citra angka 2 seperti ini, kemudian angka 2 ini dilakukan batasi dengan kotak ya, maka hasil akhirnya keluarannya seperti ini. Jadi tidak ada space di kiri, kanan, atas, bawah untuk gambar barunya setelah dimasukkan kotak pembatas. Nah, maka gambar yang di sini pun sama, ini akan kita batasi, jadi cuma objek ini saja yang terlihat. Nah, ini objeknya, hasilnya seperti ini, di mana dia punya posisi di sini ada X197, Y268. Artinya berarti barisnya adalah barisnya ada 268 dan kolomnya berarti dia di kolom 197. Dihitung dari sini ya. Paling atas ini, kiri atas ini dia kolom 1 baris 1. Sehingga ke kanan itu berarti kolomnya akan bertambah, berarti di sini X197. Ke bawah berarti barisnya akan bertambah sampai dapat di sini Y268. Dan ini ujung sebelah kiri. Kemudian ujung paling atas ada di sini, ujung paling kanan ada di sini, dan ujung paling bawah ada di sini. Nah, ujung-ujung inilah yang akan memotong gambar ini. Sehingga gambar ini setelah dipotong akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian gambar ini berarti kita simpan batasnya tadi ya. Batas kirinya adalah 197 ya. Kita lihat di sini 197. Batas atasnya adalah 254, batas kanannya adalah
253 ya. Batas atasnya di sini berarti 254 ya. Y. Batas kanannya adalah 554 dan batas bawahnya adalah 312. Nah, dan ini kita simpan ya. Kita simpan batas-batas ini agar nanti di sini menjadi batas yang sifatnya global ya. Batas objek ini yang sifatnya global. Nah, kemudian setelah disimpan batas ini, maka gambar ini kita inverse dulu ya, sehingga dashboard ini akan jadi hitam lagi, kemudian objek platnya itu menjadi putih. Nah, langkah berikutnya, jadi sudah kita batasi ya dengan kotak pembatas. Nah, kemudian berikutnya adalah erosi. Jadi setelah kita batasi ini, nah, objek ini kita lakukan erosi. Kenapa erosi? Karena ini ada yang nyambung. Huruf N ini nyambung dengan background. Ini harus kita tutup. Maka kita lakukan proses erosi. N ini warna putih. Warna putih nyambung dengan warna putih, maka ini bisa di open ya atau di erosi ya. Tapi kalau dengan erosi sudah cukup, ya udah di erosi. Kalau open kan ada dilasi dan ada erosi. Ada erosi dulu terus dilasi. Tapi ini kalau dengan erosi saja sudah cukup, nah udah. Maka cukup dengan erosi. Nah, maka sehingga ini hasil erosinya. Nah, kemudian setelah erosi ini selesai, baru kita lakukan clear border. Jadi semua warna putih yang nempel dengan tepi itu dihitamkan. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, baru kemudian setelah itu masih ada noise di sini. Objek kecil dihilangkan dengan threshold 60. Jadi yang lebih kecil dari 60, objeknya itu dihilangkan. Ternyata masih ada sisa objek-objek besar seperti ini yang mengganggu ya. Maka objek besar seperti ini bisa dihilangkan dengan proyeksi horizontal ya. Ada beberapa cara sebenarnya ya. Namun saya coba menggunakan cara konvensional ya. Nah, kita akan gunakan proyeksi horizontal seperti ini. Jadi ini gambar ini dijumlahkan ke kanan ya, dijumlahkan ke kanan sehingga akan diperoleh grafik seperti ini. Ini berarti adalah puncak hasil penjumlahan dari pixel huruf ini ya, kanan. Ini adalah puncak hasil penjumlahan pixel dari dua objek yang menjadi noise-nya. Nah, maka selanjutnya adalah kita melakukan thresholding dengan garis warna hijau ini. Dengan 25 ya, dengan nilai 25. Nah, dengan thresholding ini maka kita bisa memisahkan antara dua puncak ini. Jadi kelihatan warna biru, ya warna biru ini adalah penjumlahan proyeksi horizontal ini ke kanan. Sementara warna merahnya adalah pembatasan. Jadi kita batasi dua puncak itu, kita pisah. Nah, kita pisah. Jadi terpisah ya di sini. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya di bawahnya ini. Dua puncak yang terpisah. Maka kalau sudah terpisah seperti ini, kita bisa menghilangkan yang bagian kecilnya ini dengan menghilangkan objek yang luasnya lebih kecil gitu ya. Nah ini dari mana? Nah, setelah dapat tadi thresholdingnya 25, maka akan diperoleh di sini batas di bagian bawahnya, di bagian sumbu X-nya itu 10 sampai 15. Jadi gunung yang besar ini, itu batasnya adalah dari 10 sampai 15. Berarti 6 ya. 6 pixel ya. 10 sampai 15 itu adalah sebanyak 10 sampai 25 ya, 10 sampai 25. Nah, berarti 10 sampai 25 kurangi 10 15 berarti dia 16 pixel. Nah, 16 pixel. Yang artinya huruf N ini, huruf-huruf ini dari atas sampai bawah itu ada 16, tingginya adalah sepanjang 16. Setelah kita hilangkan objek pengganggu ini. Nah, ini gambar awal tadi ya. Yang batas globalnya adalah seperti ini. 253, 312 ini adalah kiri dan kanan. 253 di sini, 312 paling kanan ya.
Y1 oh maaf, batas kanan itu X2 ya. Ini X ini adalah batas kiri kanan, Y1 Y2 adalah batas atas bawah. Ya, jangan sampai terbalik ya. Jadi batas atas bawah 253 312 dan batas kiri kanannya 197 544. Intinya adalah sumbu X itu sumbu horizontal, sumbu Y itu sumbu vertikal. Jadi kalau Y itu vertikal berarti dia terkait dengan baris ya. X itu horizontal, itu terkait dengan kolom ya, kolom dari citra. Nah, jadi intinya itu aja gitu ya kalau melihat ini. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Berarti kita punya batas yang pertama. Nah, kita sebut dengan batas global crop 1, yaitu gambar ini. Jadi gambar ini ada batasnya. Nah, batasnya adalah ini. Ini adalah disebut batas global crop 1. Jadi setelah crop pertama kali di crop, kita akan mengcrop, kita akan dapatkan objek ini. Ini adalah crop pertama ya yang dilakukan dan kita dapat objek ini. Makanya disebut dengan batas global crop 1. Yang batasnya adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengcrop lagi citranya. Nah, apa yang akan di-crop? Tentu saja kita akan mengambil bagian ini. Nah, bagaimana cara mengambil bagian ini? Maka berarti kita harus mengcrop posisi di mana yang akan di-crop. Nah, di sini posisi yang akan di-crop tadi adalah di sini ada Y2 min Y1 312 dikurangi 253 60 pixel ya. Kemudian X2 dikurangi X1-nya 348. Jadi ini totalnya berarti dia punya resolusi 60 kali 348. Ini masih yang crop 1 ya, crop 1. Jadi dia punya resolusi 60, berarti lebarnya 60, tingginya 60, lebarnya 348. Nah, sekarang kita akan melakukan crop ya, dimana yang di crop itu adalah yang diambil cuma bagian objek ini saja. Yang paling atasnya adalah ini. Yang paling atasnya dimana Y-nya 10, yang paling bawahnya yang akan dipotong adalah Y sama dengan 25. Dari mana 10 dan 25? Dari sini. Jadi kita di sini mengambil 10 sampai 25. Dari mana 10 dan 25? Karena kita melakukan thresholdingnya dengan thresholding 25 supaya puncak ini terbagi dua ya. Jadi garis hijaunya ada di sini. Kalau garis hijaunya agak ke bawah dikit, maka akan nyambung gunungnya dan kita nggak bisa menghilangkan gunung ini. Intinya adalah dengan garis hijau ini agar kita bisa memisahkan dua gunung ini dan kemudian kita bisa menghilangkan ini. Sehingga di sini kita dapatkan batas horizontalnya 10 sampai 25 yang merupakan batas atas dan bawah dari karakter ini. Nah, sehingga di sini Y-nya 10 sampai 25. Kita akan potong ini. Bagian atasnya berarti cuma mulai dari 10 dan batas bawahnya sampai 25. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini setelah dipotong dapat hasilnya. Nah, namun ternyata masih ada noise sedikit di sini. Sehingga kita hilangkan objek yang luasnya kurang dari threshold yang kecil ini sehingga hasilnya dapat seperti ini. Nah, pemotongannya mekanismenya tentu saja 10 sampai 25 ini. Nah, ini 10 sampai 25 ya. Nah, kemudian ini adalah bagian horizontalnya 10 sampai 25. Sehingga pixelnya antara dari atas ke bawah ya. Itu ada 10 sampai 25, 25 kurangi 10 15, berarti ada 16 pixel, Nah, maka di sini 10 sampai 25 kita potong, hasilnya seperti di bawah ini. Nah, maka batas yang di atas ini dia tadi adalah 253, 312, 197, 544 akan berubah batas globalnya ketika sudah dipotong seperti di bawah ini. Menjadi apa? Nah, menjadi seperti ini. Berarti yang berubah cuma batas atas dan bawah saja ya, karena yang dipotong itu cuma bagian atas dan bawah. Sehingga di sini yang berubah adalah batas atas baru dan batas bawah baru.
Batas atasnya adalah Y1 plus 10, batas bawahnya adalah Y1 plus 25. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga batas bawahnya menjadi 253 plus 10, batas atasnya menjadi 253 plus 10 dan batas bawahnya menjadi 253 plus 25. Sehingga batas global crop yang kedua ini adalah crop kedua yang dilakukan, kita punya batas ini. Kenapa kita perlu batas-batas ini? Agar nanti batas ini akan terpakai ketika kita akan melakukan pemanggilan kembali huruf-hurufnya. Karena hurufnya ini kan sudah rusak ini. Nah, kalau kita mengambil hurufnya dari sini, setelah di crop-crop begini, ini sudah dierosi, sudah didilasi ya, dia jadi rusak, dan sehingga kita akan dikenali jadi susah. Nah, maka kita akan ambil kembali dari yang aslinya, dari citra yang biner yang paling pertama di awal, yang masih bagus hurufnya. Jadi bukan pakai huruf yang ini untuk proses deteksinya. Ya, kita lanjutkan. Nah, batas global crop 2 tadi kita sudah dapatkan hasilnya seperti di atas ini. Maka berikutnya kita akan memotong setiap huruf. Nah, memotong setiap huruf, memisahkan setiap objek huruf ini. Nah, tentu saja adalah kita akan lihat ujung tepi kiri dan kanannya dari setiap objek. Nah, huruf N ini misalnya tepi kirinya ada di X 133. Nah, sementara yang ini ada di X 140. Nah, maka berarti kita akan potong huruf N-nya sehingga kita dapatkan hasil pemotongannya seperti ini. Dan akibatnya crop yang ketiga yang dilakukan adalah mengambil N ini, batas N ini adalah seperti ini. Dimana yang berubah adalah batas kiri dan kanannya. Nah, sehingga batas kiri dan kanannya itu menjadi X1 plus 133 dan X1 plus 140. Nah, jadi dari yang tadinya batas global crop ini dari sebelah kiri sampai kanan, maka posisi N ini batasnya adalah ini 263, 278, 330 dan 337. Nah, ini satu contoh N, dan contoh yang keduanya adalah yang terakhir, misalnya ini yang bagian terakhirnya ini di crop, maka dapatlah batas global crop yang ke-7. Jadi ini crop yang ketiga, crop yang keempat, crop yang kelima, crop ke-6, dan ini crop yang ke-7. Nah, ini contohnya yang crop yang ke-7 ya. Maka batasnya akan berubah jadi seperti ini, di mana X1-nya akan berubah menjadi X1 plus 228, dari mana 228 dari sini, ini paling kiri dari objek ini, dan plus 235 paling kanan dari objek yang terakhir ini, 235. Sehingga hasil akhirnya batas global crop 7 untuk huruf yang terakhir ini adalah 263, 278, 425, dan 432. Maka setelah di crop dan kita dapatkan hasilnya seperti ini, maka berikutnya kita akan memanggil huruf dari citra biner yang di awal ya. Sehingga ini gambarnya beda ya dengan yang di bawah ini. Ini gambar yang di bawah inilah dari citra biner awal. Jadi belum rusak, belum terlalu rusak hurufnya. Karena belum dierosi dan belum didilasi. Nah, tapi tentu saja kita tidak menggunakan batas yang di sini. Batasnya harus kita perbesar. Nah, makanya perlu ada rumus di sini untuk memperbesar batasnya. Nah, di mana batas atas dan batas bawahnya kita perlebar sebanyak 1,5 alfa. Sementara batas kiri kanannya kita perbesar sebanyak plus minus alfa. Jadi yang sebelah kiri dikurangi, yang sebelah kanan ditambahkan. Dia akan jadi lebar. Yang atas bawahnya, yang sebelah atasnya dikurangi, yang sebelah bawahnya ditambahkan. Sehingga akan jadi tinggi objeknya. Nah, jadi Y1 ini akan jadi tinggi, X-nya akan jadi lebar. Kenapa beda ada 1,5 dan 1? Nah, karena huruf yang kita kenali, yang kita deteksi ini, itu punya rasio 1,5 antara tinggi dan lebar. Nah, sehingga yang tinggi itu seharusnya lebih besar pelebarannya dibandingkan yang lebarnya. Yang Y itu harus lebih besar pelebarannya ke atas dibandingkan yang X. Nah, sehingga perlu ada penambahan 1,5 dan 1. Nah, tapi itu opsional sebenarnya. Itu adalah improvisasi yang ternyata secara analitis sangat menguntungkan ya, karena hasilnya bagus dengan proses seperti ini. Nah, alfanya ini diatur ya sampai dapat hasil yang bagus. Nah, ini pas dengan 3,5 ini hasilnya bagus.
Maka dengan alfa 3,5 kita masukkan, maka dapatkanlah batas barunya. Batas baru yang lebih besar. Nah, dengan batas ini maka kita ambil objek dengan batas ini dari citra biner asli di awal setelah di EGB to gray ya. Nah, maka didapatkanlah objek ini. Nah, ini huruf N yang tidak serusak huruf N yang di sini karena belum dierosi dan dilasi. Nah, kemudian untuk yang huruf terakhir juga sama. Huruf terakhir ini kan dia nggak kelihatan seperti huruf B, ini rusak. Maka kita ambil dari huruf citra biner asli yang belum didilasi dan erosi. Dan tentu saja batasnya pun diubah lagi. Kita perlebar dan kita perbesar ya batasnya. Akibatnya kita ambil objeknya dari citra biner asli, hasilnya seperti ini. Ini semuanya ada di perintah ini. Nah, di dalam sini perintahnya. Jadi pertama kita hitung kotak pembatas dulu ya di sini dengan menggunakan region props ya. Jadi ini dia perintah yang sudah ada di MATLAB, tidak pakai perintah yang sudah pernah saya buat ya. Saya coba dengan perintah di MATLAB. Region props ini seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Nah, ini region property. Jadi perintahnya adalah region props, imremove 3 inilah inputnya, all ini adalah properties. Jadi semua propertiesnya di sini itu dihitung semua properties. Tapi yang kita ambil cuma bagian properties bounding box saja. Jadi info ini adalah outputnya dan isinya itu adalah banyak ya tadi isinya. Ada luas area, bounding box, centroid dan convex dan seterusnya. Yang kita ambil cuma bounding box saja di sini. Nah, maka di sini setelah dihitung kotak pembatasnya, proses yang tadi dilakukan adalah nah, dari sini proses yang dilakukan adalah kita memisahkan objek-objek masing-masing. Nah, dan kemudian menghitung kotak batasnya dengan perintah info ini, dapatlah kotak batasnya itu adalah info i.boundingbox 2 ini. Nah, jadi ini apa artinya? Ini artinya adalah batas kotak ya, batas kotak dari masing-masing objek. Di mana objeknya ada 5. Nah, berarti di sini i-nya ada 5. Info ini panjangnya ada 5. Kalau i-nya 1 itu berarti huruf yang ini. Kalau i-nya 2 itu berarti objek yang kedua, dan kalau i-nya 5 berarti objek yang terakhir. Nah, kemudian ada 2 di sini, bounding box 2. Ini apa artinya? Nah, bounding box 2 itu artinya adalah berarti dia adalah batas atas ya. Batas atas ini. Dimana sebenarnya rumusnya tadi kita sudah punya di sini. Nah, ini yang panjang ini. Nah, batas atasnya ini berarti bagian sini Y1 plus 10 ya. Di sini berarti kan Y1 plus 10 dikurangi 1,5 A, batas yang diperbesar. Nah, di sini juga sama. Ini berarti di sini adalah Y1 plus 10 dikurangi 1,5 A. Nah, 1,5 alfanya ada di sini, min 1,5 alfa. Kemudian Y1 plus 10. 10-nya itu adalah batas terpilih. Mungkin kita bisa running saja di sini ya untuk mengecek isinya. Nah, ini di running sampai dia berhenti di sini ya. Nah, kita lihat batas 1 ini adalah 253 ya. Batas terpilihnya adalah 10. 253 plus 10. Nah, 253 plus 10. Jadi batas 1 253, batas terpilihnya 10. Kemudian dikurangi 5,25. 5,25 adalah 1,5 kali alfa ini. Nah, kemudian info bounding box ini adalah batas dari box
yang dari sini. Jadi ini dibatasi dengan kotak pembatas, maka bagian atasnya itu 0 ya. Jadi bounding box-nya itu dianggap 0. Karena apa? Karena di sini dia nempel dengan atas. Maka di sini info bounding box-nya juga isinya adalah 0 ya. Jadi kalau ini di blok dan dijalankan itu setengah. Jadi kalau dibulatkan ke 0 ya. Nah, itu batas atas, kemudian batas bawahnya adalah yang sebelah sini. Ini batas bawahnya. Nah, batas bawahnya tentu saja ini sama ya, batas 1, batas terpilih 1 sama. Nah, tapi di batas bawah ini ada tambahan, yaitu nih info bounding box 4, dimana ini adalah tingginya. Nah, ini adalah tinggi. Ini adalah informasi tinggi dari pixel n tadi ya, objek n tadi. Yang mana isinya ini kalau dilihat adalah 16 ya. 10 sampai 25, 16 pixel. Ditambah 1,5 alfa karena dia diperlebar ya, ditinggikan objeknya. Kemudian yang lebar juga sama, yang lebar juga diperlebar dengan dikurangi alfa dan plus alfa ya. Sebelah kiri dikurangi alfa, sebelah kanan ditambah alfa. Info bounding box 1 ini itu berarti batas kiri. Info bounding box yang berikutnya, nah ini dia tambahkan dengan bounding box 3, ini berarti lebarnya. Lebar dari objeknya. Nah, sehingga kita punya batas kotak yang baru, dan batas kotak yang baru itu kita terapkan pada citra awal biner yang belum dilakukan proses dilasi dan erosi, sehingga dapatlah char1 i.data ini. Nah, maka proses berikutnya adalah di sini. Nah, yang ini jadi setelah diperbesar di langkah 18, langkah 19-nya adalah kita melakukan segmentasi dari citra biner asli. Nah, yang perintah ini. Nah, perintah ini line 139. Ini berarti line 139. Kemudian masing-masing objek setelah itu dihilangkan setiap objek yang menempel pada border. Ini dihilangkan dengan perintah imclear border. Nah, ini ada di line 143. Nah, ini kan dia melayang ya, jadi hurufnya melayang. Nah, kita lakukan kotak pembatas lagi, kita batasi dengan kotak pembatas. Nah, itu di sini kita gunakan line 146. Line 146. Nah, setelah itu baru kita sesuaikan dengan data latih M66 N52. Itu ada di line 149. Baru kita lakukan perhitungan SSIM antara data latih ini yang terakhir dengan data uji. Nah, dan cari SSIM terbesar, dan kemudian setelah dihitung ya ternyata didapatlah hasil seperti ini. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah akurasinya 100%. N888B. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contoh kasus di mana kita melakukan deteksi dari plat nomor ini dan diperoleh hasilnya N88B. Ini kira-kira di foto dari jarak sekitar 3 meteran ya. Dari jarak sekitar 3 meteran di fotonya. Karena dapat background yang cukup luas. Nah, sehingga nanti untuk pengganti ujian akhir semester ya, itu masing-masing harus bisa tentu saja mendeteksi plat nomor ya, mendeteksi plat nomor. Nah, dari jarak yang mungkin lebih dekat, dengan tidak seperti ini. Ini agak jauh 3 meter. 3 meter atau 4 meter ini. Mungkin bisa dicoba, bukan bisa dicoba, tapi jangan terlalu jauh ya. Kita coba misalnya 2 meter saja. Jadi foto 2 meter ya, tapi juga jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat 1 meter, nanti pada saat kenyataannya misalnya pada parking automatic parking ya, dimana di sana ada kamera pada plat nomor, itu tentu saja nggak terlalu dekat, nanti malah nabrak mobilnya kameranya, sehingga harus agak jauh. Nah, 2 meter itu cukup ya.
Kalau kita lihat di kampus di Talio juga motor yang masuk itu kan ada kamera ya. Itu kira-kira 2 meteran ya. Kalau 1 meter terlalu dekat, itu bisa nabrak. Jadi kira-kira antara 1 sampai 2. Nah, kita coba nanti cuma 2 meter saja. Jadi cukup 2 meter untuk memotret plat nomornya dan kendaraannya beserta dengan backgroundnya. Nah, barangkali itu saja yang saya sampaikan. Untuk pertanyaan dan seterusnya itu bisa dilakukan di WhatsApp ya. Saya tidak akan memberikan tugas sekarang ini. Jadi kita lanjut nanti kuliahnya besok hari Rabu ya, kuliah terakhir ya sebelum UAS ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.